Mungkin hanya jiwa yang tak terjaga jua dalam doa, hingga hilaf menyentuh terasa bergetar. Ku berlalu saat terasa waktu telah hilang. Ku terdiam saat hanya gundah yang bertentangan. Ku bernyanyi cinta, cita, harapan, dan ku terbawa dalam kisah yang lama. Cinta, cita, harapan, dan ku terbawa dalam kisah lama. Amarah yang tak terucapkan jua, tak terungkap, walau diri terbelenggu hasrat yang bernyanyi cinta, cita, harapan, dan ku terbawa dalam kisah lama. Cita, harapan, dan ku terbawa dalam kisah lama. Aura aja ya. Oke, sambil duduk yuk. Tadi itu hai, apa kabar? Nenggelis ini kalau kata bahasa Sundanya mah. Gimana? Jadi sekarang lagi sibuk apa aja nih sekarang Aura? Sekarang kebetulan lagi promo untuk single terbaru aku. Yang? Ada dua sih sebenarnya. Yang satu memang single yang sendiri, solo. Yang satu lagi aku kolaborasi sama DJ. Oke, yang Fade Away bukan? Fade Away, Aha, yes. Terus? Yang satu lagi ada, itu lagu ballad juga, R&B pop. Judulnya Bukan Dia. Ini kita lihat lagi nih profil Aura Kasih yang sudah disiapkan. Berikutnya. Di tahun 2009, Sunny, sapaan akrab keluarga untuk Aura Kasih, menjajal kemampuan aktingnya di film layar lebar Asmara Dua Diana. Jadi tadi siapa ya? Itu Henry. Dia pacar gue. Gue yang gapin Di film perdananya, Aura Kasih yang juga pernah menjadi model majalah dewasa ini tak hanya bermain seni peran, ia juga didapuk melantunkan soundtrack film tersebut. Begitu panggilannya asmara, kadang suka kadang duka asmara. Pasca debutnya di dunia tarik suara dan layar lebar, wajah putri ketiga dari 4 bersaudara, buah hati pasangan Jajat Sugiyatna dan Laila ini pun kerap menghiasi layar kaca menjadi bintang iklan dan juga sinetron. Jadi tolong hargain keputusan aku harus pergi. Menjalani karir di dunia hiburan,
Mojang Bandung yang menghabiskan masa SMA bersama neneknya di Tasikmalaya ini tak jarang diterpa gosip tak sedap. Namun, itu tak membuat Bule, panggilan masa kanak-kanak Aura Kasih, berhenti untuk berkarya. Nah, kemarin itu pernah ada artikel Aura Kasih datang ke Bareskrim ya untuk Bareskrim. Untuk anti pembajakan lah istilahnya Yes. gitu. Yeah. Memang aktif untuk itu. Merasa sudah dirugikan? Itu kan maksudnya secara perwakilan juga kita juga mikirin nasibnya musisi gitu loh. Maksudnya aku nggak compose music, tapi aku ada di bidang itu dan aku support untuk pekerjaan-pekerjaan itu yang harus kita pikirin. Kita juga harus memperhatikan nasibnya mereka. Sekarang kan yang paling ini tuh kan sebenarnya bukan masalah kerugian uangnya, tapi ide. Karena ide itu menurut aku nggak bisa dibeli. Yeah. Mungkin musisi-musisi yang bikin lagu, satu lagu mungkin bisa bikin seminggu gitu, dan itu idenya bener-bener Bahkan yang lebih bisa ya. bisa lebih dari 1 minggu. Dan menurut aku yang mahal itu kan sebenarnya bukan dari segi materi berapa kita beli lagu itu, tapi ide dan Hargai dong gitu. hargai ya. gitu. Tiba-tiba dia main download sembarangan gitu, jual sembarangan. Jadi kita pikirin itunya juga, Oke. support. Walaupun kemudian ada pengamat musik yang mereka punya penilaian terhadap lagunya Aura yang Mari Bercinta, katanya itu plagiat dari lagu di luar negeri. Kalau plagiat itu aku pernah dengar salah satu musisi Indonesia ada bawain satu lagu, itu ternyata lagu tahun 80-an. Dia bukan plagiat beberapa bar, tapi plek ditranslate ke Indonesia, itu lagu Inggris gitu. Nah untuk yang sekarang, yang Mari Bercinta, orang bilang itu plagiat. Sekarang kalau kita lihat kayak lagunya Rihanna, Beyonce, beberapa kan itu ada ngambil, loh kok lagunya dia gitu ya? beberapa bar ada kayak lagu zaman dulu deh. Dan itu menurut aku bukan plagiat atau kita niru, dan kita nggak akan pernah disu karena ada hitungannya kan, 8 bar baru koda. bisa gitu. Dan menurut aku dari musik ketukannya pun Indonesia sekali, even ada beberapa bar pun ya sama aja, gimana sih, kayak gue mau ngambil ini dong dari sini kan kayak asik banget depan ini gitu. Kecuali satu lagu kita translate Indonesia. Jadi kalau mau ngambil 7 bar lah begitu. 7 bar Gitu, setengah. 7 bar setengah. Oke, ada artikel ya yang ingin kita perlihatkan. Jadi ini terkait dengan banyak berita mengenai prostitusi artis pada saat itu. Masih ingat ya? Oke, ini maksudnya menjelaskan yang mana nih Aura Kasih ini? Lihat-lihatan duit dulu, yang nawar gue pasti malu. Itu aku lagi kesel aja gitu, gara-gara banyak pertanyaan-pertanyaan menurut aku nggak smart aja gitu loh. Kayak waktu itu lagi ada kasus prostitusi online-nya si artis-artis lah gitu. Terus aku ditanya, katanya Aura pernah juga ya ditawar, katanya. Aku bilang, what? Gini deh, kalau orang mau seperti itu sama aku, lihat-lihat dulu. Maksudnya lihat-lihat duit dulu. Kerjaanku jelas. Aku ngelakuin kerjaan apapun, aku dibayar loh, kasarnya kan, aku dibayar. Jadi buat apa aku ngelakuin hal-hal yang seperti itu, tapi aku juga masih kerja. Kecuali aku tiba-tiba mungkin punya sesuatu yang wah banget gitu kan, tapi aku nggak kerja apa-apa. Dan kok dia apa sih gitu, artis jarang nongol, adanya cuma di infotainment, tapi kok uangnya banyak ya, mungkin itu perlu dipertanyakan. Tapi kalau aku bilang sama orang, aduh itu yang ngomong pasti malu, karena aku ada kerjaan. Aku bilang apa yang aku punya sekarang, aku hasilin sekarang, yaitu hasil dari kerja aku dan ada. Gitu. Tapi bahwa ada namanya juga laki-laki gitu ya, iseng nawar Aura, ada? Nggak kayak gitu sih, cuman lebih ke undang nyanyi mungkin, tapi ternyata nyanyinya itu nggak jelas gitu. Kayak nggak, nyanyinya cuman kayak private berapa orang. Dan aku bilang sama orangnya, sama manajerku juga bilang, aku lebih baik nyanyi nggak dibayar depan orang-orang yang suka sama aku, appreciate musik aku gitu, daripada aku harus nyanyi depan orang yang nggak ngerti apa-apa tentang aku. As person aja mereka lihat aku gitu. Jadi aku bilang ya, pernah ya? Pernah waktu itu dia nggak punya alat band gitu, jadi kayak kita nyanyi kayak piano aja tapi nggak jelas gitu. Menurut aku jadi kayak yang nggak jelas nggak usah deh, aku bilang. Pernah merasa terjebak nggak?
aduh kalau terjebak enggak sih. Enggak. Cuman kayak yang begitu aja karena orang pengen lihat aku gitu. Iya. Mungkin kayak mereka bingung kali. Gimana caranya mau lihat aura nih tapi Ngeliat langsung, ketemu langsung. karena mungkin ya aku bilang tadi lu nggak bisa sembarangan ketemu gue gitu tiba-tiba yang aneh-aneh gitu kan. Makanya mungkin dia cari cara undang nyanyi. Oke. Dan aku profesional, aku undang nyanyi dan semua kru teman-teman aku ajak semua. Kita nyanyi. Ini profesional. Sampai situ aja. Oh, Ya. inisial dari KPK, ini ada inisial ini, dan kemudian ada inisial AK, gitu. Mungkin orang pikir AK siapa lagi sih Aura Kasih gitu kan. Aha. Gitu Mungkin aja. itu semua keluar ketika melihat gambar-gambar aura yang ya terbuka-terbuka begitu. Satu,